Di sebuah desa kecil yang terletak jauh di pedalaman Kalimantan, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Bima. Desa itu berada di tengah hutan tropis yang lebat, dikelilingi oleh pepohonan raksasa, sungai-sungai jernih yang berliku, dan udara yang segar. Kehidupan di desa itu sangat sederhana, dan penduduknya bergantung sepenuhnya pada alam untuk bertahan hidup. Mereka bercocok tanam, memanen hasil hutan, dan menjaga keseimbangan alam agar tetap harmonis. Bima berasal dari keluarga miskin, namun ia memiliki hati yang besar. Ayahnya Pak Danu adalah seorang petani yang hanya memiliki sepetak ladang padi kecil, sementara ibunya, Bu Sari, bekerja keras membuat kerajinan tangan untuk dijual di pasar. Meskipun mereka hidup dalam kekurangan, mereka selalu bersyukur dan menikmati hidup dengan penuh kebahagiaan sederhana. Bima selalu merasa damai berada di hutan karena hutan adalah rumah yang tak hanya memberi makan mereka, tetapi juga menyembuhkan hati yang lelah. Bima sering menghabiskan waktu bermain di hutan, menjelajahi jalan setapak yang berkelok, atau mendengarkan cerita-cerita dari kakeknya yang bijaksana. Kakeknya selalu berkata, "Hutan ini adalah jantung kehidupan kita, Bima. Hutan adalah tempat kita lahir, tumbuh, dan berkembang. Kalau kita merusaknya, kita merusak masa depan kita sendiri." Bima selalu menyimpan pesan itu dalam hatinya. Pada suatu pagi yang cerah, Bu Sari meminta Bima untuk pergi ke hutan mengambil kayu bakar. Bima pun mempersiapkan parang kecil dan keranjang untuk membawa kayu. Sebelum berangkat, Bima berpamitan dengan orang tuanya, yang selalu mengingatkan agar berhati-hati dan tidak merusak apapun di hutan. "Jaga diri baik-baik, Bima. Jangan lupa untuk selalu menghormati hutan dan segala isinya," pesan Bu Sari dengan penuh kasih. Bima mengangguk dan berangkat menuju hutan. Udara pagi yang segar dan bunyi alam yang menyegarkan membuat Bima merasa tenang. Ia menyusuri jalan setapak yang biasa ia lewati, melewati pohon-pohon besar yang rimbun dan bunga-bunga hutan yang berwarna-warni. Bima merasakan kedamaian yang selalu ia dapatkan dari hutan ini. Ia berhenti sejenak di tepi sungai untuk mencuci muka, menikmati ketenangan alam sebelum melanjutkan perjalanan. Namun, saat Bima melangkah lebih jauh ke dalam hutan, tiba-tiba ia mendengar suara gaduh dari balik semak-semak. Suara itu terdengar sangat keras, seperti sesuatu yang besar sedang berjuang untuk bebas. Penasaran, Bima mendekat dan dengan hati-hati menyelinap di antara pepohonan. Ia berhenti terkejut saat melihat seekor ular raksasa terjerat dalam perangkap yang dipasang oleh pemburu. Ular itu sangat besar, panjangnya hampir 10 meter, dengan tubuh yang bersisik hijau mengkilap, hampir tak tampak oleh daun-daun hutan. Ular itu berjuang untuk bebas, tetapi jerat yang melilit tubuhnya membuatnya semakin lemah. Bima merasa cemas. Ia tahu bahwa ular raksasa ini bukan sembarang ular. Dalam cerita-cerita yang sering diceritakan oleh kakeknya, ada kisah tentang seekor ular raksasa yang melindungi hutan Kalimantan dan makhluk-makhluk hidup di dalamnya. Ular itu dipercaya sebagai penjaga hutan yang memiliki kekuatan luar biasa. Banyak orang yang takut padanya, tetapi bagi mereka yang menghormati alam, ular itu adalah makhluk yang penuh kebijaksanaan. Bima merasa tak tega melihat ular yang terperangkap itu. Meskipun ukurannya sangat besar dan menakutkan, hatinya tergerak untuk menyelamatkan makhluk itu. Tanpa berpikir panjang, Bima mengeluarkan parang dan mulai memotong jerat yang mengikat tubuh ular tersebut. Ia tahu betapa berbahayanya tindakan ini, tetapi rasa empati dan keberanian dalam dirinya mendorongnya untuk bertindak. Setelah beberapa menit yang terasa seperti waktu yang sangat lama, akhirnya jerat itu terlepas. Ular besar itu mengangkat kepalanya dengan perlahan, memandang Bima dengan mata yang berkilauan seperti permata. Tiba-tiba, Bima merasakan suatu getaran di dalam dirinya, seolah-olah suara dalam pikirannya berkata, "Terima kasih anak muda." Bima terkejut, mencoba menenangkan dirinya. "Kamu bisa berbicara?" tanya Bima dengan suara gemetar, merasa bingung dan kagum. "Ya, aku bisa berbicara," jawab suara yang dalam dan penuh wibawa. "Aku adalah Wulut, penjaga hutan Kalimantan, dan kamu telah menyelamatkanku. Tidak banyak manusia yang berani membantu makhluk seperti aku." Bima terdiam, memandang ular itu dengan takjub. Ia merasa seperti berada dalam mimpi, tetapi hatinya tahu bahwa ini adalah kenyataan. "Aku tahu kamu tidak menginginkan balasan, anak muda.
Namun hutan ini sedang terancam oleh manusia-manusia yang datang untuk merusaknya. Aku tidak bisa melawan mereka sendirian, lanjut Wulud. Bima merasa hatinya tergerak. Hutan Kalimantan adalah tempat yang sangat penting bagi kehidupan mereka, dan ia tak bisa membiarkannya dihancurkan begitu saja. Saya akan membantu kamu, Wulud. Kita akan melindungi hutan ini bersama-sama, kata Bima dengan penuh tekad. Sejak hari itu, Bima dan Wulud menjadi teman sejati. Setiap hari Bima mengunjungi Wulud di hutan. Wulud mengajarkan Bima tentang keseimbangan alam, tentang bagaimana hutan ini saling terhubung satu sama lain. Bima belajar untuk mendengarkan suara-suara alam, untuk memahami bahasa tumbuhan dan binatang. Wulud memberitahunya tentang pentingnya menjaga pohon-pohon besar yang telah ada sejak zaman dahulu, dan bagaimana setiap pohon, sungai, dan hewan memiliki peran penting dalam kehidupan hutan. Namun ancaman terhadap hutan semakin besar. Seorang pemburu bernama Abdurrahman dan kelompoknya mulai masuk ke hutan dengan tujuan menebang pohon-pohon besar dan berburu hewan langka. Mereka membawa senjata dan alat-alat berat untuk merusak alam. Bima dan Wulud tahu bahwa jika pemburu-pemburu itu terus datang, hutan Kalimantan akan hancur. Pada suatu hari, Bima dan Wulud mendengar suara mesin gergaji dan alat berat dari kejauhan. Mereka segera pergi ke lokasi itu dan menemukan bahwa sekelompok pemburu dan penebang pohon telah memasuki bagian hutan yang sangat berharga. Tanpa berpikir panjang, Wulud bergerak cepat. Tubuhnya yang besar dan kuat meluncur dengan kecepatan luar biasa, menciptakan suara gemuruh yang mengguncang tanah. Para pemburu terkejut dan ketakutan melihat Wulud yang dengan mudah melilitkan tubuhnya di sekitar mereka. Beberapa pemburu mencoba melarikan diri, tetapi Wulud tidak melukai mereka. Ia hanya menghalau mereka dengan cara yang menakutkan. Jika kalian terus merusak hutan ini, kalian akan menyesal. Suara Wulud menggema di hutan, membuat pemburu-pemburu itu terdiam ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan menghadapi kekuatan alam yang begitu besar. Para pemburu akhirnya mundur, meninggalkan hutan dengan ketakutan. Namun perjuangan Bima dan Wulud belum berakhir. Mereka tahu bahwa mereka harus terus melindungi hutan ini, bukan hanya dari pemburu, tetapi juga dari orang-orang yang tidak peduli dengan lingkungan. Bima mulai mengajak penduduk desa untuk menjaga hutan bersama-sama. Ia berbicara kepada mereka tentang pentingnya menghormati alam dan tidak merusak keseimbangan yang ada. Dengan bantuan Wulud, penduduk desa mulai memahami bagaimana cara hidup berdampingan dengan alam. Mereka mulai menanam pohon-pohon baru, menjaga sungai-sungai tetap bersih, dan tidak lagi memburu hewan secara liar. Perlahan, desa itu berubah menjadi tempat yang lebih sejahtera, di mana manusia dan alam bisa hidup bersama dalam harmoni. Namun masih ada tantangan besar yang harus dihadapi Bima dan Wulud. Pemburu-pemburu yang lebih berbahaya mulai datang dengan lebih banyak peralatan, berusaha mengalahkan Wulud dan mengambil keuntungan dari kekayaan alam Kalimantan. Pada saat yang sangat kritis, Wulud membawa Bima untuk bertemu dengan makhluk-makhluk lain yang tersembunyi di hutan, seperti harimau, burung rangkong, dan bahkan pohon-pohon tua yang dianggap suci. Mereka semua bersatu untuk melindungi hutan Kalimantan dari ancaman yang lebih besar. Bima dan Wulud dengan dukungan dari makhluk-makhluk hutan lainnya memulai perjuangan besar melawan pemburu-pemburu yang semakin berani. Mereka bekerja sama untuk menciptakan perangkap alam yang membingungkan, mengarahkan para pemburu ke jalur-jalur yang tak bisa mereka tembus. Hutan yang telah lama mereka lindungi, kini melawan kembali dengan cara yang sangat kuat dan alami. Pada akhirnya, para pemburu menyerah. Mereka tak dapat lagi merusak hutan Kalimantan. Hutan itu kini kembali damai, dihormati oleh penduduk desa dan semua makhluk yang tinggal di dalamnya. Hutan Kalimantan yang pernah terancam kini menjadi simbol keberanian, persahabatan, dan harmoni antara manusia dan alam. Dan di hutan Kalimantan yang lebat, di bawah naungan pohon-pohon raksasa yang sudah ada sejak zaman dahulu, Bima dan Wulud hidup bersama, menjaga hutan dan segala isinya, memastikan bahwa alam akan selalu terlindungi untuk generasi yang akan datang.